Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing peserta profesi pendidikan guru tahun 2021. Di sini kami mau menyampaikan video pembelajaran tentang makanan halal dan haram fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Kami mau memperkenalkan, saya atas nama Muhammad Taufik Rahman, asal dari Lembaga Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Banyuwangi, mengajar di kelas 6. Baik, di sini kami mau menyampaikan tentang makanan halal dan haram. Yang pertama, sebelum pembelajaran ini materi disampaikan ke anak-anak perlu diberitahu tentang tujuan daripada pembelajaran, di mana tujuan dari pembelajaran fikih tentang makanan halal dan haram ini yang pertama, peserta didik bisa memahami tentang pengertian makanan yang halal dan haram. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui hukum makanan halal dan haram dengan benar. Yang ketiga, peserta didik bisa menyebutkan macam-macam makanan halal dan haram. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Dan yang kelima, yang terakhir, tujuan daripada pembelajaran fikih makanan halal ini, yaitu peserta didik bisa membuat kesimpulan tentang hikmah dari mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Setelah tujuan pembelajaran disampaikan kepada peserta didik, kemudian guru menyajikan sebuah gambar agar supaya peserta didik mengamati lebih dalam tentang gambar-gambar tersebut. Gambar yang pertama disajikan tentang gambar makanan-makanan halal. Kemudian yang kedua disajikan sebuah gambar, yakni gambar makanan haram. Setelah peserta didik mengamati gambar-gambar tersebut, baru kemudian guru menyampaikan tentang pengertian daripada makanan halal. Setelah guru selesai menyampaikan pengertian dari makanan yang halal, kemudian yang berikutnya anak-anak perlu agar mengetahui tentang bagaimanakah hukum daripada makanan halal. Di situ di dalam hukum makanan halal, anak-anak perlu memahami tentang dalil-dalil Al-Quran dan juga dalil-dalil hadis. Setelah anak-anak diberi pengertian tentang hukum makanan halal, kemudian yang ketiga, anak-anak juga diberi pengertian tentang macam-macam makanan yang halal. Baik di situ dari segi zatnya ataupun juga dari segi memperolehnya ataupun juga dari segi memprosesnya dan juga dari segi menyajikan atau mengantarkan serta menyimpannya. Ini anak-anak agar bisa memahaminya. Kemudian yang berikutnya, setelah disampaikan tentang pengertian daripada makanan halal, kemudian anak-anak juga disampaikan tentang membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Jadi perlu disampaikan dan diberi pengertian kepada anak-anak tentang bagaimana cara-cara membiasakan mengkonsumsi makanan-makanan halal. Mulai dari yang poin yang pertama, membeli bahan makanan, poin yang kedua, poin yang ketiga, sampai poin yang terakhir, anak-anak perlu disampaikan agar anak-anak paham. Kemudian yang berikutnya, anak-anak juga perlu disampaikan tentang manfaat mengkonsumsi makanan halal dan
menghindari makanan yang haram. Ada beberapa poin-poin anak-anak juga perlu disampaikan agar anak-anak paham dan mengerti. Kemudian setelah itu, anak-anak juga disampaikan tentang hikmah daripada mengkonsumsi makanan yang halal. Mulai dari yang pertama, bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian hikmahnya di yang kedua yaitu agar doa kita nanti dikabulkan oleh Allah. Dan sampai yang terakhir, makanan halal itu menumbuhkan perbuatan yang baik. Kemudian setelah itu, baru anak-anak dijelaskan tentang pengertian makanan yang haram. Apa itu makanan yang haram? Guru menjelaskan mulai dari pengertian yang pertama sampai yang terakhir tentang makanan haram. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak juga dijelaskan tentang macam-macam makanan haram, di mana di dalam materi tersebut isi submaterinya yaitu ada haram secara aini, kemudian haram sababi, haram aini, dan haram sababi. Itu adalah macam-macam makanan yang. Kemudian setelah itu anak-anak juga perlu disampaikan tentang akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan, kemudian doa tidak dikabulkan, hina dan rendah, menyebabkan keturunannya rusak. Setelah itu, baru kemudian bagaimana anak-anak nanti diberi pengarahan tentang belajar berkelompok setelah diberi pemahaman materi-materi. Setelah anak-anak dikelompokkan dari beberapa kelompok, kemudian anak-anak yang terakhir nanti disuruh untuk mempresentasikan masing-masing pembelajaran satu persatu. Setelah itu yang terakhir, anak-anak baru kemudian menyimpulkan hasil dari pembelajaran fikih makanan halal dan makanan haram. Kemudian selesai, yang terakhir guru menutupnya dengan salam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.